Majelis Mengaji Media Dakwah Sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات إخواني وأخواتي في الله أعزنا الله وإياكم جميعا. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang senantiasa Allah berikan dan curahkan kepada kita semuanya, sehingga pada malam hari ini kita bisa kembali berkumpul bertemu di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah, dan semoga dengan berkumpulnya kita di sini kelak menjadi isyarat kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah Rabbul Azza wa Jalla. Allahumma amin. Ikhwani wa akhwati billah, azanallahu wa iyyakum jami'an. Malam hari ini kita akan mempelajari sebuah materi yang sangat penting, yaitu tentang fikih puasa. Dan ini sebagaimana pengamalan daripada perkataan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu sebelum kita berbicara dan sebelum kita mengamalkan. Apa tujuannya kita mempelajari suatu ibadah sebelum kita melaksanakan ibadah itu? Di antara tujuannya adalah agar amal kita betul-betul di atas dalil, sesuai dengan petunjuk Allah dan juga petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seorang ketika mempelajari suatu ilmu dari amalan yang akan dia kerjakan, di antara tujuannya adalah agar amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mukmin apabila dia mengamalkan suatu amalan tidak mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka amalannya itu akan tertolak. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man 'amila 'amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak pernah ada contohnya dari kami, maka dia akan tertolak. Maka kita berharap puasa yang nantinya kita kerjakan, salat malam yang kita kerjakan, dan ibadah-ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan itu semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah pentingnya dari makna perkataan Imam Bukhari, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu sebelum kita berbicara dan sebelum kita mengamalkan. Ma'asyiral muslimin, ikhwani wa akhwati fillah, dan kita harus tahu bahwa agama kita, syariat kita adalah dibangun di atas dalil qala Allah wa qala Rasul. Maka kita pelajari tentang fikih puasa agar kita bisa beribadah di atas ilmu. Baik, kita bacakan atau bawakan dalam pembahasan kali ini sebuah kitab yang berjudul Sahih Fikih Sunnah, yang ditulis oleh Syekh Sayyid Sabiq rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. As-siyamu, puasa secara bahasa artinya adalah al-imsak, yaitu menahan. Imsak artinya adalah menahan. Apa yang ditahan? Yaitu al-imsaku 'anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubish syamsi ma'an niyyah, yaitu menahan dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa
dimulai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Kemudian disertai dengan apa? Niat. Ini makna daripada puasa itu sendiri. Jadi puasa itu mulainya kapan? Yaitu setelah terbitnya atau terbitnya fajar, dimulai terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Ini makna puasa. Baik. Dan tidak afdal bila mana kita membahas sebuah faidah atau sebuah ilmu tanpa membaca atau membahas fadilah daripada keutamaan ibadah itu sendiri. Kita akan bacakan di sini fadilah keutamaan berpuasa secara umum. Hadisnya dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Imam Muslim dan Imam An-Nasa'i dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allahu azza wa jalla, Allah berfirman. Berarti ini hadisnya apa? Hadis qudsi. Kata Allah Subhanahu wa taala, kullu amali ibni Adam lahu illa shiyam. Setiap anak Adam amalannya untuk dirinya kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sesungguhnya puasa itu adalah untuk diriku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Ini berbeda, ibadah puasa berbeda dengan ibadah yang lain. Kalau sedekah, Allah sebutkan di dalam Al-Quran bahwa sedekah yang dikeluarkan oleh seseorang di jalan Allah Subhanahu wa taala akan dilipat gandakan menjadi 100 bahkan sampai 700 kali lipat. Demikian pula salat yang dikerjakan secara berjamaah, maka pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada salat sendirian sebanyak 27 derajat. Disebutkan amalan kemudian pahalanya sekian dan sekian. Namun untuk puasa disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wala yaskhab wala yajhal. Kalau salah seorang di antara kalian sedang berpuasa atau sebelumnya, wasiyamu junnatun, puasa itu adalah sebuah perisai. Perisai di sini memiliki dua makna. Perisai di dunia dan perisai di akhirat. Di dunia ketika orang berpuasa akan dijaga, dibentengi dirinya untuk tidak berbuat maksiat. Makanya di antara solusi bagi para pemuda yang memiliki kemampuan atau kecenderungan keinginan untuk menikah, lalu dia belum mampu dalam kategori nafkah, maka dianjurkan untuk apa? Berpuasa. Karena sebagai tameng dirinya dari terjatuh ke dalam perbuatan maksiat. Adapun tameng di akhirat, bahwa orang yang berpuasa itu akan dijauhkan dari siksa api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa idza kana yaumu shaumi ahadikum, kalau salah seorang dari kalian sedang berpuasa, jangan berkata-kata jelek, jangan berkata-kata jorok, kata-kata yang mengundang syahwat atau kata-kata yang tidak berguna. Fa in syatamahu ahadun aw qatalahu, kalau ada orang yang mengajak ribut, ya mungkin mencelanya, menghinanya, menghardiknya atau ingin berkelahi dengannya, katakanlah falyaqul inni shaim 2 kali. Saya sedang berpuasa dan saya sedang berpuasa. Kemudian walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, dan demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya, la khulu fi famis shaim atyabu indallahi yaumal qiyamah min rihil misk, bahwa bau mulutnya orang yang sedang berpuasa itu di sisi Allah itu lebih harum daripada minyak kasturi nanti di hari kiamat. Kemudian walis shaim farhatan yafrahuhuma, bagi orang yang sedang berpuasa mendapatkan 2 kegembiraan. Yang pertama, idza aftara fariha bi fitrihi, kalau dia berbuka puasa dia akan berbahagia dengan ketika dia sedang berbuka. Ketika dia tahan dirinya tidak makan, tidak minum sepanjang hari atau dari pagi sampai sore, tibalah saatnya makanan ada di hadapannya, maka dia berbahagia. Kemudian yang kedua, wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumihi, itu dia akan berbahagia ketika dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dia akan berbahagia dengan puasa yang dikerjakan. Maka ma'asal muslimin ikhwani wa akhwati fillah,
Kalau seandainya seorang mukmin itu menerapkan puasa sepanjang hidupnya, dalam kategori bukan sekedar makan menahan lapar dan haus, tapi dia memuasakan dirinya untuk tidak berbuat maksiat. Dia jaga matanya, dia jaga lisannya, dia jaga tangannya, jaga hatinya, jaga pendengarannya, tidak berbuat maksiat. Orang yang seperti ini adalah orang yang sedang berpuasa semua anggota tubuhnya. Maka kapan dia akan berbuka? Berbukanya itu adalah ketika dia meninggal dunia dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah hari rayanya. Pertanyaannya, kalau kita hari raya bahagia apa tidak? Bahagia. Ya. Nah, hari rayanya orang yang beriman kapan itu? Ketika dia meninggal dunia dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya dia menjadikan hidupnya itu seperti sedang berpuasa. Baik. Kemudian hadis yang berikutnya ini hampir sama. Kita langkau saja karena pembahasannya agak panjang, jadi takutnya nanti tidak keburu ya. Di antara keutamaan berpuasa, hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dengan sanad yang sahih dari Abdullah bin Amr bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani li 'abdi yaumil qiyamah." Bahwa Al-Quran dan puasa itu dapat memberikan syafaat bagi seorang hamba nanti pada hari kiamat. Yaqulus siyam, puasa akan berkata. Dan ini diantara kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dapat menjadikan amal soleh itu bisa berbicara. Bahkan Allah mampu menjadikan amal soleh itu berjisim, berbentuk seperti manusia. Di antara dalilnya adalah yaitu kisah perjalanan ruh, ya, ketika ruh orang yang beriman dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah dibawa naik ke langit ketujuh lalu dikembalikan lagi ke kuburannya setelah ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir dan dia mampu menjawabnya, lalu dibentangkan kepadanya pintu surga, dibuka pintu surga dan dia pun dapat mencium baunya, lalu dia mengatakan, "Ya Rabbi aqimis sa'ah." Ya Allah, tegakkan hari kiamat, cepatkan hari kiamat, karena dia sudah tidak sabar ingin masuk surga. Lalu datanglah seorang yang berwajah tampan, berpakaian yang sangat bersih, kemudian baunya harum. Lalu orang tersebut berkata, "Man anta?" Siapa kamu? Apa jawabannya? "Ana amaluka sholih." Saya adalah amalmu yang soleh. Jadi ini di antara kekuasaan Allah. Allah Maha mampu menjadikan amalan yang kita kerjakan itu bisa berjisim, berbentuk layaknya seperti manusia. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuasaannya, di antaranya puasa. Puasa itu nanti akan berbicara pada hari kiamat, "Rabbi, ya Allah, mana'tuhu at-ta'ama wasyahwata bin nahar." Ya Allah, aku halangi hamba-Mu tidak makan dan tidak menumpahkan syahwatnya di siang hari. Fasyafi'ni fihi, izinkanlah aku untuk bisa memberikan syafaat kepadanya. Kemudian juga Al-Quran mengatakan, yaqulul Quran mana'tuhun nawma bil laili fasyafi'ni fihi. Ya Allah, aku halangi hamba-Mu tidak tidur di malam hari. Kenapa tidak tidur malam hari? Karena membaca Al-Quran. Maka kata Al-Quran, fasyafi'ni fihi, izinkanlah aku untuk bisa memberikan syafaat kepadanya. Fayusyaffi'ani, keduanya pun dapat memberikan syafaat. Nah, dari hadis ini kita dapat mengetahui bahwa ketika seseorang sedang puasa masuk di bulan Ramadan, tidak akan lepas dirinya dari yang namanya Al-Quran, karena bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran." Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran, ya. Baik. Dan dari sini juga kita dapat mengambil hikmah pelajaran bahwa syafaat itu banyak. Bukan hanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi malaikat bisa memberikan syafaat, orang soleh bisa memberikan syafaat. Kemudian Nabi SAW memberikan syafaat. Demikian pula puasa dan Al-Quran itu dapat memberikan syafaat.
Dalam hadis yang lebih rinci Nabi mengatakan iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an, sesungguhnya Al-Qur'an itu akan datang nanti pada hari kiamat memberikan syafaat bagi orang yang membacanya. Maka perbanyak membaca Quran di dalam bulan Ramadan. Baik, kemudian dalil yang berikutnya di antara keutamaan puasa secara umum adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yasumu 'abdun yawman fi sabilillah. Tidaklah seorang itu berpuasa satu hari saja di jalan Allah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Illa ba'adallahu bidzalikal yawm an-nar an wajhihi 70 kharifan. Kecuali dengan puasa yang dia kerjakan akan dijauhkan wajahnya dari siksa neraka jahanam, dari api neraka jahanam selama 70 tahun lamanya. Satu hari dia berpuasa, tapi ingat fi sabilillah, karena Allah. Jadi dia puasanya betul-betul karena Allah, mengharapkan pahala Allah, mengharapkan juga ampunan dari Allah, bukan sekedar atau bukan puasa dalam kategori tanda petik ingin sehat atau ingin agar supaya kurus badannya, diet. Mumpung Ramadan diet misalnya. Hati-hati dengan niat yang tidak benar. Niat yang benar adalah puasa karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu kalau satu hari berpuasa karena Allah akan dijauhkan wajahnya dari api neraka selama 70 tahun lamanya. Lalu bagaimana pula keadaannya seorang yang mampu berpuasa selama 30 hari? Maka itulah Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang lain, raghima anfu rajulin, celakalah seseorang. Kenapa dia celaka? Adraka Ramadan, dia menemui bulan Ramadan, fansalakha, setelah Ramadan berlalu ternyata dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Celakalah orang yang seperti ini. Ya, maka kita berdoa memohon kepada Allah agar Allah menyampaikan kita dengan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat dan kita bisa diberikan kemampuan untuk memaksimalkan ibadah di dalamnya serta kita dapat keluar dari Ramadan dalam keadaan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian dalam hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari Muslim dari Sahal bin Sa'ad, Nabi SAW mengatakan sesungguhnya surga itu punya satu pintu yang disebut dengan pintu Ar-Rayyan. Yuqalu yaumul qiyamah, akan dikatakan nanti pada hari kiamat, aina shaimun, mana orang yang ahlu puasa, mana orang-orang yang sering berpuasa. Maka fa idza dakhala akhiruhum, ketika yang terakhir dari kalangan orang-orang yang berpuasa dia masuk ke dalam pintu tersebut, ditutup pintu itu. Itulah disebut dengan pintu Ar-Rayyan. Itu sebuah pintu surga yang hanya dilewati oleh mereka yang ahlu puasa. Semoga kita termasuk orang-orang yang dipanggil dari pintu tersebut. Nah, sekarang kita masuk kepada shaum Ramadan, puasa, yaitu puasa Ramadan. Kalau tadi adalah hadis secara umum ya. Kalau ini kita baca tentang puasa Ramadan, keutamaan dan fadilah-fadilahnya. Baik, hukum puasa Ramadan adalah wajibun bil kitabi was sunnah wal ijma'. Wajibun bil kitabi was sunnah wal ijma', yaitu wajib sesuai dengan firman Allah, demikian pula hadis Nabi SAW dan ijma' kaum muslimin. Adapun firman Allah, saya rasa semuanya sudah hafal ya. Itu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, kutiba ala, diwajibkan. Jadi kutiba ala artinya wajaba alaikum, diwajibkan atas kalian. Untuk apa? Untuk berpuasa sebagaimana Allah telah mewajibkan kepada orang-orang sebelum kalian untuk berpuasa. Tujuannya adalah la'allakum tattaqun. Kemudian Allah katakan syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum.
Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk untuk manusia, sebagai penjelasan bagi petunjuk itu, dan sebagai pembeda. Maka barang siapa yang menyaksikan atau mendapati bulan itu, falyasum, berpuasa. Di situ ada lam, namanya lamul amr, kata perintah. Maka ketika kita gabungkan dua ini, ayat yang kita baca pertama tadi dan kedua, itu menunjukkan kewajiban. Kutiba ala wajaba alaikum. Kalau falyasum itu adalah perintah. Nah, al-amru yadullu ala wujub. Perintah itu menunjukkan akan sebuah kewajiban. Baik. Adapun dari sunnah, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bunyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 perkara. Apa itu? Hafal apa enggak nih? Hah? Hafal ya? Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaum Ramadan wa hajjil bait. Yaitu syahadat jelas, kemudian mendirikan salat, kemudian menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan serta berhaji. Jadi Islam, rukun Islam dapat diketahui oleh seluruhnya bahwasanya di antara rukun Islam adalah berpuasa. Kemudian ijma, wa ajma'atil ummah ala wujubi shiyam, bahwa kaum muslimin sepakat bahwasanya wajibnya puasa Ramadan, wa annahu ahadu arkan Islam, bahkan puasa Ramadan ini termasuk rukun di antara rukun-rukun Islam, allati ulimat minad dini bid-darurah, yang mana semua orang tahu bahwasanya puasa itu adalah wajib. Dari TK, SD, SMP, SMA, S1, S2 sampai semuanya tahu bahwasanya puasa itu adalah wajib. Maka siapa yang mengingkari puasa tidak wajib, kafirun murtadun anil Islam. Dia bisa kafir, murtad, keluar dari Islam. Ya. Baik, ini wajib ijma, kitab was sunnah wal ijma. Nah, sekarang kita baca tentang fadilah dari bulan Ramadan itu sendiri dan beramal di dalamnya. Hadis yang pertama yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, An-Nasa'i dan Al-Baihaqi dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dari tadi kita membaca namanya Abu Hurairah. Siapa yang tahu nama aslinya Abu Hurairah? Hah? Abdurrahman bin Sahr Ad-Dausi. Ahsanta, barakallahu fiik. Iya. Ketika bulan Ramadan datang, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qad ja'akum syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian bulan yang diberkahi. Jadi kata yang tepat untuk mengungkapkan bulan yang mulia itu bulan Ramadan ini adalah dengan syahrun mubarak, bulan yang diberkahi. Sebagian kita mungkin masih ada yang mengatakan bulan suci Ramadan. Kira-kira betul apa tidak pengucapan itu? Kalimat itu, ucapan ini kira-kira betul apa tidak? Bulan suci Ramadan. Yang benar apa? Bulan yang diberkahi. Karena Rasul mengatakan qad ja'akum syahrun mubarak, telah datang kepada kalian bulan yang diberkahi. Nah, kemudian Rasul mengatakan iftaradallahu alaikum siyamahu, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa, tuftahu fihi abwabul jannah, di dalam bulan tersebut dibukalah pintu surga, wa tughlaqu fihi abwabul jahim, ditutuplah pintu neraka jahim, wa tughallu fihi syayatin, dan syaitan-syaitan pun dibelenggu, fihi lailatun khairun min alfi syahr, di dalam bulan tersebut ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurima, barang siapa yang dihalang-halangi dari kebaikannya maka dia akan dihalang-halangi. Taib. Di situ Rasul menyebutkan bulan yang diberkahi. Maka di sini kita dapat mengetahui ada waktu-waktu yang mubarak, waktu-waktu yang berkah. Juga ada tempat-tempat yang diberkahi, dan juga ada zat-zat yang diberkahi. Di antara zat yang diberkahi adalah zat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam zatnya itu berkah. Air liurnya itu berkah. Ya, ludahnya Nabi itu
berkah. Mana buktinya? Saat di perang Khaybar, Nabi SAW pernah memanggil Ali. Aina Ali? Ternyata dia sedang sakit mata, dipanggil, suruh datang. Lalu beliau mengeluhkan bahwasanya sedang sakit mata. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Diludahi, langsung sembuh. Nah, coba sekarang siapa yang mengeluhkan mata? Ada yang sakit mata, datang ke saya ludahi, mau nggak? Nah, ini menunjukkan bahwa beda antara zat Nabi dengan selain daripada Nabi. Maka kalau menyamakan zatnya Nabi dengan orang soleh, itu adalah qiyas ma'al farik, sesuatu yang tidak bisa dikiaskan. Ya, baik. Dan masih banyak lagi di antara keberkahan Nabi SAW. Demikian pula ada tempat-tempat yang diberkahi, seperti jelas Mekah dan Madinah, kemudian juga Palestina atau Masjid Aqsa, Baitul Maqdis, ya, kemudian juga Yaman. Itu sesuai dengan dalil yang ada, yang kita ketahui. Kemudian juga ada juga waktu yang diberkahi, di antaranya adalah bulan Ramadan. Nah, kemudian hadis yang berikutnya kita langkau saja di sini. Hadis yang diriwayatkan Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, as-salawatul khamsu wal jum'atu lal jum'ah wa Ramadan Ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza ijtunibal kabair. Salat 5 waktu yang dikerjakan Jumat ke Jumat yang berikutnya, puasa Ramadan kepada puasa Ramadan yang berikutnya, semuanya itu dapat menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya selama dia meninggalkan dosa-dosa besar. Jadi syarat seorang diampuni oleh Allah sebab sholatnya, sebab puasanya, sebab sholat Jumatnya, itu kalau dia meninggalkan dosa besar. Maka tugas kita semuanya mempelajari apa saja dosa-dosa besar. Agar apa? Agar kita tidak terjatuh ke dalam dosa itu, kita tidak tahu. Ya, pelajari. Ternyata bisa jadi selama ini kita terjatuh ke dalam dosa besar, kita tidak sadar. Ya, bisa jadi kita melakukan dosa besar dan kita tidak sadar. Maka kita pelajari dosa besar itu agar apa? Agar amalan dari sholat kita, puasa dan yang lainnya itu bisa semuanya dapat menghapuskan dosa-dosa kita selama kita meninggalkan dosa besar. Kemudian hadis yang masyhur, itu semuanya kita hafal, yang sering dibacakan oleh para khatib-khatib di mimbar-mimbar, di para ustaz-ustaz ketika beliau ketika ceramah, yaitu adalah man shoma ramadhana iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Apa artinya? Siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Baik. Sekarang kita masuk bima yasbutu syahru, dengan apa kita menentukan awal Ramadan. Ini juga yang menjadi polemik yang terjadi di negeri kita. Ada terkadang puasanya yang mendahului, ada yang terkadang 5 hari sebelum daripada yang lainnya, bahkan ada yang lambat. Jadi masing-masing punya cara sendiri. Lalu bagaimana Islam, syariat kita menentukan awal Ramadan dan awal Syawal? Yaitu adalah dengan ru'yatul hilal, dengan melihat hilal. Mana dalilnya? Dalil yang pertama yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Hibban, Abu Dawud dan Al-Hakim, disahihkan oleh keduanya, yaitu Imam Hakim dan Ibnu Hibban, bahwa dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, ia pernah mengatakan, tara an-nasu al-hilal, manusia sudah melihat hilal. Fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu aku kabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, anni ra'aituhu, saya telah melihat hilal. Fa shama wa amara an-nas bi shiyami, kemudian beliau pun puasa dan memerintahkan kepada manusia untuk berpuasa. Ini dalil yang pertama, bahwa puasa itu dalam menentukan awal satu Ramadan itu dengan ru'yah. Dari mana? Di sini Abdullah bin Umar mengatakan tara an-nas al-hilal, manusia sudah melihat
hilal. Bahkan juga beliau sudah melihat hilal dan mengabarkan kepada Nabi, dan Nabi pun lalu menyampaikan kepada manusia untuk berpuasa. Baik, ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah SAW mengatakan, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian karena melihat hilal, dan berhari lalai kalian karena melihat hilal. Jadi menentukan satu Ramadan dan satu Syawal itu dengan ru'yah hilal. Kemudian Nabi mengatakan, fa in ghumma 'alaikum fa akmilu 'iddata Sya'ban 30. Kalau ternyata mendung di akhir Sya'ban atau di akhir Ramadan, mendung tidak kelihatan bulannya, maka genapkanlah bilangannya menjadi 30 hari. Nanti di bulan Sya'ban, karena kita sekarang di akhir-akhir Sya'ban ya, di tanggal 29 itu biasanya akan nanti ada sidang isbat. Dilihatlah dari berbagai titik ya, di Sumatera, di Jawa, di Kalimantan, dan segala macam, dilihat apakah terlihat apa tidak. Jika terlihat, maka besoknya puasa. Namun jika tidak terlihat, mungkin karena mendung atau yang sebab lainnya, maka digenapkan Sya'bannya menjadi 30 hari. Karena memang bilangan atau bulan di hitungan Hijriah itu hanya 2. Kalau tidak 29 ya 30. Kalau Masehi ada 28, ada 29, ada 30, ada juga 31. Nah, ini kalau yang pekerja ini, kalau pas tiba saatnya bulannya itu hitungannya 28, senang. Kenapa? Cepat gajian ya. Tapi kalau pas tiba saatnya 31, aduh lama juga. Nah, ala kulli hal adalah melihat hilal itu adalah penentuan untuk menentukan yaitu satu Ramadan dan juga satu Syawal. Kemudian juga disebutkan di sini ikhtilaful matalib, perbedaan, perselisihan tempat terbit hilal. Setiap negeri itu punya tempat terbit masing-masing. Artinya apa? Kalau seandainya Malaysia melihat atau terlihat hilal katakanlah di malam Jumat, ternyata di Indonesia tidak terlihat, apakah kita boleh mengikuti puasa mereka orang Malaysia? Atau kita tidak mengikuti tempat terbitnya kita sendiri? Nah, ini juga terjadi perbedaan di antara para ulama. Dhahabal jumhur ila annahu la ibratan bi ikhtilafil matalib. Jumhur ulama berpendapat tidak ada perbedaan. Artinya kalau ada suatu negeri telah mengumumkan bahwa telah nampak satu atau hilal telah nampak, maka dia boleh berpuasa, dan negeri-negeri yang lain pun boleh berpuasa. Meskipun di jumhur belum tentu dia adalah pendapat yang benar, karena yang benar itu bukan ditinjau dari banyak dan tidaknya ya. Baik. Adapun pendapat yang lain bahwasanya setiap negeri itu punya tempat sendiri. Mana di antara buktinya yaitu adalah sebuah riwayat yang dikeluarkan Imam Muslim adalah salah seorang sahabat yang bernama Quraib radhiyallahu ta'ala anhu. Ia pernah mendatangi negeri Syam. Saat itu Syam itu dipimpin oleh Muawiyah. Di akhir bulan, yaitu di bulan Sya'ban. Kemudian wastahalla alaiya hilal Ramadan. Kemudian ketika datang ke negeri Syam, ia mendapati hilal di bulan Ramadan. Fara'aitul hilala lailatul jum'ah. Aku melihat hilal pada malam Jumat. Jadi sahabat tersebut datang ke negeri Syam, ternyata di negeri Syam hilal terlihat pada malam Jumat. Kemudian di akhir Ramadan pulang ke Madinah, bertemu dengan Abdullah bin Abbas, lalu bertanya, kapan kalian melihat hilal? Maka Quraib mengatakan, ra'ainahu lailatal jum'ah, kami melihat hilal di malam Jumat. Faqala anta ra'aitahu, apa kamu melihatnya? Iya, saya melihatnya. Wa ra'an nasu hilal wa shamu, manusia pun melihatnya dan mereka pun berpuasa. Wa shama Muawiyah, dan Muawiyah pun berpuasa. Jadi kalau melihatnya malam Jumat, berarti puasanya kapan? Jumat paginya ya.
Nah, faqala, tetapi Abdullah bin Abbas mengatakan lakinna ra'ainahu lailatas sabti. Tapi kami yang di Madinah melihat hilal pada malam Sabtu. Bedanya berapa hari? 1 hari. Fala nazaru nasumu, dan kami terus berpuasa hatta nukmila salasin, sampai menggenapkan 30 hari. Au narahu, atau kita dapat melihat hilal tersebut. Faqultu, maka Quraib mengatakan, ala naktafi bi ru'yati Muawiyah, tidakkah engkau cukup dengan ru'yahnya Muawiyah? Kata Abdullah bin Abbas, la, tidak. Hakada amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang diperintahkan oleh Rasul kepada kami. Jadi setiap negeri punya apa? Tempat terbitnya masing-masing. Jadi kalau misalnya di Malaysia nampak di malam Jumat, tapi di Indonesianya belum nampak, ya kita tidak boleh berpuasa. Dan puasa itu hendaknya bersama pemerintah agar ya nampak persatuan dan kesatuan. Kemudian juga sesuai dengan petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Abdullah bin Umar mengabarkan kepada Rasulullah bahwa ia telah melihat hilal, barulah Nabi berpuasa dan memerintahkan kepada yang lain untuk berpuasa. Di sini Nabi memerintahkan karena saat itu memang Nabi SAW sebagai pemimpin. Nah, maka kita berpuasa dan berhari raya hendaknya bersama pemerintah, dan itulah hitungan yang benar, itu dengan ruqyah, bukan dengan metode yang lain. Baik. Rukun puasa ada 2. Yang pertama, kita sekarang masuk rukun puasa, yaitu yang pertama imsak an muftirat, menahan dari sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Dimulai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Ingat, dimulai dari terbitnya fajar, bukan dimulai dari imsak, ya. Mana dalilnya? Allah katakan wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makanlah dan minumlah sampai jelas bagimu antara benang putih dan benang hitam dari terbitnya fajar. Ya, bukan makanlah dan minum sampai suara imsak, ya. Baik. Summa atimus siyama ila lail, kemudian sempurnakan puasa sampai menjelang maghrib, ya, sampai tenggelamnya matahari. Baik, ini pertama. Yang kedua adalah dengan niat. Ya, niat ini merupakan rukun di antara rukun-rukun Islam, rukun-rukun ibadah, yaitu niat. Sebagaimana Rasul katakan innamal a'malu bin niat. Dan niat puasa Ramadan itu dimulai dari malam hari. Ya, niat puasa Ramadan itu berbeda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah, misalnya antum bangun subuh, belum ada makan, belum ada minum, ke masjid, sholat di masjid, kemudian pulang ke rumah, ternyata istrinya belum masak, lalu dia niatkan, udahlah saya puasa saja, itu boleh kalau puasa sunnah. Tapi kalau untuk puasa Ramadan tidak. Ramadan harus niatnya di malam hari. Nah, niat itu letaknya ada di dalam hati, bukan dengan talafut, bukan dengan melafatkan. Melafatkan namanya talafut bin niyah. Ya, niat dalam hati. Kita bangun sahur, ambil piring, ambil nasi, ambil lauk, makan sahur, apa tujuannya? Besoknya mau apa? Mau puasa atau mau kerja? Puasa kan? Karena kita itulah niat di dalam hati. Adapun talafut maka tidak dianjurkan, sebagaimana sering kita dengar setelah sholat tarawih nanti imamnya akan mengatakan nawaitu shoma ghadin. Terus hafal? Masih hafal nggak nih? Sudah azan belum Pak? Belum? Ya. Taib, niat dalam hati, dan ketika seorang itu sahur maka dia sudah dikatakan sebagai orang yang sudah berniat, dan kita harus niatnya di malam hari. Kata Nabi SAW, wa man lam yujmi' siyam qabla al-fajri fala siyama lahu. Siapa yang tidak berniat di malam hari sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Ini hati-hati ya. Taib. Kalau seandainya dia tidak terbangun tiba-tiba azan, tapi dia sudah memang niat, aduh ternyata sudah azan, belum makan sahur, bagaimana niatnya? Sah apa enggak?
ya tetap sah karena dia sudah berniat sebelumnya meskipun tidak makan sahur. Kemudian alaman yajibu, kepada siapa puasa diwajibkan? Ajma'al ulama ala anna yajibu siyam 'alal muslim, puasa wajib kepada seorang muslim, berarti orang kafir tidak wajib. Yang kedua al-aqil, orang yang berakal, orang gila maka tidak wajib. Yang ketiga al-baligh, orang yang sudah balik itu mukallaf, sudah mendapatkan beban syariat. Artinya kalau anak kecil tidak diwajibkan. Kemudian as-sahih, sehat badannya. Kalau orang sakit maka tidak wajib puasa. Kemudian al-muqim, orang yang sedang berada di kampungnya, di tempatnya, tidak sedang safar. Kalau dia safar maka dia rukhsah tidak berpuasa, boleh tidak berpuasa. Kemudian yang berikutnya yang keenam, bagi wanita wajib untuk suci dari haid dan suci dari nifas. Nah, silakan azan. Setelah azan nanti kita akan sambung kembali. Untuk jawaban yang bertanya jawab itu ada nomor tutorialnya, bisa dikirim ke melalui WhatsApp di dalam grup info. Dengan makanan pokok, bisa juga dengan makanan yang sudah jadi. Makanan pokok itu hitungannya adalah setengah sok. Setengah sok. Satu sok itu adalah 4 mud. Kalau 4 mud takarannya kurang lebih dari 2,6 sampai 3 kilo. Katakanlah kita satu sok itu 3 kilo, maka setengahnya adalah berapa? 1,5. 1,5 dikalikan 30 hari, maka jumlahnya 45 kilo. Bagaimana cara pembagiannya? Bisa kita bagikan 45 kilo itu kepada satu penerima dari orang miskin. Bisa pula kita bagi menjadi 4 bagian, lalu kita berikan kepada 4 orang miskin. Itu cara pembagiannya. Adapun ketika kita memilih untuk memberikan makan dengan makan yang sudah jadi, misalnya nasi bungkus ya, atau nasi padang yang sudah ada lauknya, kemudian juga sudah ada nasinya, maka juga boleh sama, kita mengundang 30 orang miskin, kita undang semuanya di hari itu, di hari yang sama kita berikan makan semuanya ya, untuk 30 orang miskin, boleh ya. Atau kita bagi menjadi beberapa hari ya, hari ini kita kasih 5 orang miskin, besoknya 5 orang lagi, besoknya 5 sampai selesai, itu juga diperbolehkan. Adapun yang memanggil semuanya 30 orang miskin dikasih makan, itu sudah dilakukan oleh sahabat yang mulia, itu Anas bin Malik. Ketika beliau sudah lanjut usia, di usianya yang tua, beliau tidak sanggup berpuasa, maka memanggil beberapa orang miskin lalu diberikan makan. Intinya fidyah itu adalah makanan, bisa dengan makanan pokok berupa beras, bisa juga dengan makanan yang sudah jadi. Baik, kepada siapa ini? Orang-orang yang boleh tidak puasa namun wajib untuk bayar fidyah, yaitu yurakhisu al-fitru li syaikhil kabir, yaitu pertama untuk orang yang sudah tua, laki-laki yang sudah tua, berarti kakek-kakek ya. Yang kedua, sama juga wal mar'atul ajuz, yaitu perempuan yang sudah tua, kakek-kakek atau nenek yang sudah tua, maka dia boleh tidak puasa namun dia wajib bayar fidyah. Kemudian yang kedua, wal marid alladzi la yurja bur'ahu, orang yang sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh, mungkin sakit yang parah, kering, kurus, tidak bisa berjalan, tidak bisa, dan itu lama, bertahun-tahun nggak sembuh-sembuh. Orang seperti ini maka boleh tidak berpuasa, tapi dia wajib bayar fidyah. Ya, wajib bayar fidyah. Nah, dalilnya adalah tadi surah Al-Baqarah 184. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Adapun orang-orang yang enggak sanggup puasa maka memberikan makan kepada orang miskin. Baik. Tidak boleh diganti dengan duit ya, karena ini makanan. Kemudian yang berikutnya,
Lalu bagaimana kondisinya orang-orang yang sedang hamil, wanita hamil dan wanita menyusui? Dan ini terjadi perselisihan dan perdebatan yang sangat panjang di antara kalangan ulama tentang mengenai hukum wanita hamil dan wanita menyusui. Apakah dia cukup membayar fidyah saja, ataukah dia cukup mengqadha saja, ataukah kedua-duanya dia bayar fidyah juga plus dengan qadhanya? Dan ini khilaf yang terjadi di antara kalangan para ulama. Baik, pendapat yang pertama, bagi wanita hamil dan menyusui maka cukup fidyah saja. Wanita hamil dan menyusui cukup fidyah saja, tidak mengqadha. Ini pendapat daripada Abdullah ibnu Umar dan Abdullah ibnu Abbas dan yang lainnya. Jadi sahabat yang mulia ini berpendapat bahwa wanita hamil dan menyusui itu cukup membayar fidyah, tidak mengqadha. Karena beliau ketika mengomentari firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal ladzina yutiqunahu, bagi orang-orang yang enggak sanggup berpuasa, ai kanat rukhsatan lisyaikhil kabir, rukhsah keringanan bagi orang yang sudah tua, laki-laki dan perempuan, wa huma yutiqani siyam, keduanya enggak sanggup berpuasa, an yuftira, untuk berbuka, itu tidak berpuasa. Wa yut'ima ma kana kulla yaumin miskinan, dan memberikan setiap hari satu orang miskin. Wal hubla wal murdi', yang hamil dan menyusui, idza khafata, kalau dia takut, yakni ala auladihima, takut dengan kondisi anaknya. Misalnya ibu menyusui takut kalau misalnya puasa nanti airnya tidak keluar atau berbahaya bagi kesehatan perkembangan tumbuh bayinya, kemudian dia nggak berpuasa. Atau yang sedang hamil, dia takut nanti perkembangannya terhambat atau terganggu, maka boleh baginya tidak puasa. Aftarata, itu berbuka, wa at'amata, keduanya memberikan makan. Jadi wanita hamil menyusui masuk kepada ayat ini. Ini pendapatnya Abdullah ibnu Abbas dan juga Ibnu Umar. Adapun yang kedua, pendapat yang mengatakan bagi wanita hamil dan menyusui itu cukup mengqadha saja, lawannya. Oh, yang pertama tadi apa? Fidyah. Kalau yang kedua, qadha saja. Ini pendapat siapa? Pendapat Atha bin Abi Rabbah dan Al-Hasan Al-Basri, yaitu pendapatnya tabi'in. Mereka berpendapat itu wanita hamil menyusui itu mengqadha saja, itu mengganti, karena mereka menyamakan seperti orang yang sakit. Orang yang sakit itu kan musafir, dan sakit itu kan boleh untuk tidak puasa, tapi dia diganti di hari yang lain. Nah, kemudian pendapat yang ketiga itu pendapat yang mengatakan bahwa wanita hamil dan menyusui itu mengqadha juga membayar fidyah, dua-duanya. Ini pendapat siapa? Pendapatnya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Keduanya berpendapat bahwa wanita hamil dan menyusui itu qadha plus dengan fidyah. Adapun pendapat yang keempat, dipisah, dibedakan. Jika wanita hamil maka dia mengqadha. Jika wanita menyusui, qadha plus fidyah. Ini pendapatnya Imam Malik rahimahullahu taala. Lalu mana yang benar dari antara kita ini, atau pendapat yang kita bacakan tadi? Ya, pendapat yang saya pilih ini pendapat yang pertama, itu yang dibawakan oleh Abdullah ibnu Abbas dan Umar, bahwa wanita hamil menyusui itu cukup membayar fidyah. Karena dilihat dari kondisi, ya, wanita hamil itu misalnya Ramadan ini dia sedang menyusui, berarti Ramadan depan kira-kira masih menyusui apa enggak? Masih, karena menyusui berapa tahun? 2 tahun. Selesai itu menyusui, Ramadan berikutnya ternyata hamil lagi, luar biasa suaminya, hamil lagi. Nah, hamil tahun depan ya pasti masih menyusui lagi. Lalu sampai 2 tahun lagi seterusnya, begitulah. Kira-kira kapan dia harus menggantinya? Apalagi mungkin kondisi badannya lemah, tidak sanggup berpuasa. Namun setiap wanita itu beda-beda. Ada yang terkadang itu wanita itu kuat. Maka bagi wanita-wanita yang kuat, jangan bermudah-mudahan hanya sekedar membayar fidyah saja. Ingat, karena ini rukun Islam. Kalau seandainya dia tidak pernah berpuasa,
Ini rukun Islam. Jangan sampai tinggal tidak berpuasa, cuma bayar fidyah saja. Maka perempuan yang kuat silakan dicoba untuk berpuasa sehari, kemudian sehari tidak, sehari puasa sehari tidak. Kalau kuat maka boleh dia berpuasa dan juga plus membayar fidyah. Nah. Baik, kemudian yang berikutnya, orang yang dibolehkan tidak puasa namun dia wajib mengqadha. Siapa itu? Yaitu yang pertama orang yang sakit, yang kedua orang yang sedang safar, sedang berpergian, musafir. Dalilnya adalah firman Allah surat Al-Baqarah 185, "Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Siapa yang sedang sakit atau sedang dalam keadaan safar, maka gantilah di hari yang lain. Maka orang yang sakit dan dia musafir boleh tidak puasa. Misalnya sakitnya mungkin pilek atau demam atau sakit-sakit yang ringan lah, biasa. Tapi dia nggak sanggup, mungkin pening kepalanya, berjalan nggak bisa. Ya udah, silakan tidak berpuasa tapi diganti di hari yang lain. Demikian pula musafir, maka boleh baginya tidak puasa. Dan puasa bagi orang musafir itu ada rukhsah, keringanan, tidak berpuasa bagi seorang musafir. Sebagaimana Nabi menyebutkan, hiya rukhsatun minallah, faman akhadha biha fahasan. Itu adalah keringanan dari Allah, maka barang siapa yang mengambilnya itu baik. Wa man ahabba an yasuma fala junaha alaih. Dan barang siapa yang tetap ingin berpuasa maka tidak mengapa. Yang permasalahannya adalah perbedaannya manakah yang lebih afdal bagi seorang musafir, apakah dia tetap berpuasa atau tidak. Nah, untuk menjawab itu dilihat dari kondisi masing-masing. Seandainya dia safar, kemudian dengan safar tersebut berat, bawaannya banyak, belum lagi nanti anak-anaknya kecil-kecil banyak, repot, capek, lelah. Meskipun enak sekarang ya, ada mobil, tinggal duduk saja, kemudian di pesawat, ringan segala. Tapi kalau safar tetap dia capek. Dia mungkin takut gara-gara seperti itu nanti dia bisa pingsan atau bagaimana, maka boleh dia untuk tidak puasa dan itu lebih baik darinya. Namun kalau dia mungkin sendirian safarnya, barang bawaannya tidak banyak, semua fasilitas enak, mobil ada, ber-AC, pesawat juga segala macam nyaman dan tidak memberatkan dirinya, maka orang seperti ini afdalnya adalah berpuasa. Terlebih lagi mungkin baginya kalau seandainya saya berpuasa nanti belum tentu nanti saya jumpa, misalnya takutnya nanti mati duluan, atau misalnya kalau saya berpuasa nanti nggak semangat karena apa? Sendirian, nggak ada kawan-kawannya, bisa jadi seperti. Maka demikian keadaannya dia berpuasa lebih baik ya, karena mendahulukan ya daripada menunda-nunda sebuah amalan. Kemudian yang berikutnya, orang yang wajib tidak puasa tapi wajib juga dia mengqadha. Siapa itu? Wanita haid dan nifas. Bolehkah wanita haid nifas berpuasa? Tidak boleh, makanya wajib tidak puasa. Tapi dia juga wajib bayar qadha atau qadha, itu mengganti di hari yang lain, yaitu wanita haid dan wanita yang nifas. Meskipun di detik-detik terakhir kalau dia sedang puasa, batal puasanya dan dia harus mengganti di hari yang lain. Hadisnya dikeluarkan Imam Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dia mengatakan kunna nahidu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dahulu kami haid di zaman Nabi. Fa nu'maru bi qada'is shaum, kami diperintahkan untuk mengqadha puasa, wala nu'maru bi qada'is shalah, dan tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Mungkin di sebagian kita masih ada ya Pak pemahaman yang kalau wanita yang haid selama misalnya seminggu ya, setelah selesai haid maka dia mengganti di hari yang lain. Mungkin masih ada yang seperti itu. Padahal tidak seperti itu. Yang diperintahkan mengqadha itu puasanya, adapun haid tidak diperintahkan. Ini adalah keistimewaan bagi para wanita, istirahat dari sholatnya ya. Baik. Kemudian pembahasan yang berikutnya tentang adab-adab berpuasa. Adab puasa yang pertama kita singkat saja, yaitu makan sahur.
Ya, kenapa kita makan sahur? Karena sahur itu adalah berkah. Kata Nabi SAW, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makanlah sahur, sesungguhnya di dalam makan sahur itu ada keberkahan. Maka siapa yang ingin mendapatkan keberkahan di Ramadan, yaitu makan sahur. Ya, dan ini juga di antara bukti bahwa cari berkah itu mudah. Apa di antara mudah itu? Cukup makan sahur. Tidak perlu safar jauh-jauh mendatangi kubur, misalnya apa? Kubur yang dianggap sebagai kubur wali, keramat, yang mendatangkan keberkahan, tabaruk di kuburan segala macam. Makan sahur dapat berkah. Silakan tabaruk dengan makan sahurnya. Ya, agama itu mudah. Ini keberkahan yang ada dalam makan sahur. Demikian pula kata Nabi SAW, as-sahuru barakah, fala tada'uhu. Makan sahur adalah barakah, jangan ditinggalkan. Walau an yajra'a ahadukum jur'ata ma'in, meskipun hanya sekedar meneguk satu tekukan air. Usahakan sahur. Mungkin kadang sebagian kita nggak biasa makan sahur, akhirnya malas dan tidak makan. Tetap makan meskipun hanya kurma 2 butir, 3 butir, atau minum air 1 gelas, diminum saja, atau makan sahur saja. Kenapa? Fa innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahhirin. Karena Allah dan para malaikatnya memuji orang yang makan sahur. Jadi yushollun, malaikat yushollun bersolawat dan memuji kepada orang-orang yang makan sahur. Nah, kemudian kapan waktu sahur yang afdal, yang baik itu? Disebutkan di sini sebuah riwayat hadis yang Imam Bukhari dari seorang bernama Zaid bin Sabit radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau pernah sahur bersama Nabi, kemudian beliau sholat. Lalu ada yang bertanya, kam kana qadru bainahuma, berapa jarak antara makan sahur Nabi dengan sholat? Maka disebutkan qala 50 ayat, 50 ayat. Hadisnya rawahul Bukhari wa Muslim. Baik, 50 ayat. Kalau di 50 ayat surat An-Naba berapa? 40. Itu kalau dibaca tartil biasa sekitar 3 menit sampai 5 menit lah. Tapi kalau dibawa ke surat Al-Baqarah bisa panjang ya. Ya katakanlah 10 menit sampai 15 menit. Itulah waktu sahur yang baik. Dan ini adabnya itu mengakhirkan makan sahur, bukan menyegerakan makan sahur. Akhirkan makan sahur dan segerakan berbuka. Kata Nabi SAW, la tazalu ummati bi khairin ma'ajjalul fitra wa akhru sahur. Senantiasa umatku dalam keadaan kebaikan selama dia menyegerakan berbuka dan mengakhirkan makan sahur. Di sini juga kita dapat mengambil hikmah atau pelajaran bahwa makan sahur itu sampai azan atau sampai terbitnya fajar. Karena Allah katakan wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad minal fajar. Baik, itu adab makan sahur, yaitu waktunya kurang lebih 10 sampai 15 menit sebelum azan subuh. Yang kedua, adabnya adalah ta'jilul fitr, menyegerakan berbuka. Dan berbuka di antara sunnah Nabi SAW, atau ketika Nabi SAW berbuka dengan rutab. Rutab adalah kurma yang masih muda. Kalau dimakan itu rasanya keras, manis, agak sepet-sepet sedikit. Ya, itu kurma rutab yang muda. Kalau yang tidak ada rutab, maka dengan kurma biasa. Kalau nggak ada kurma, maka dengan air. Dan Nabi SAW tidak memerintahkan kita untuk cari yang manis-manis. Ya, jangan. Kadang orang salah kaprah dalam berbuka puasa. Bukalah dengan yang manis-manis katanya. Padahal tidak. Tapi buka dengan rutab. Kalau nggak ada kurma, kalau nggak ada air, bukan dengan yang itu manis-manis, salah ya, bukan. Baik, meskipun memang dari sisi kedokteran boleh-boleh saja, karena memang kita kehabisan gula ketika makan dengan minum yang manis akan bertambah tenaga kita ya. Tapi tidak seperti itu. Kalau sesuai dengan Nabi SAW, maka dengan rutab, kemudian kurma, kemudian air biasa.
Kemudian di antara adab berpuasa adalah berdoa. Berdoa mulai dari terbitnya fajar ketika berpuasa sampai kita berbuka. Dan di sini Nabi menyebutkan salah satu la turaddu da'watuhum. Ada 3 orang yang doanya tidak akan tertolak. Yang pertama adalah as-shaimu hatta yuftir, orang yang puasa sampai dia berbuka. Yang kedua al-imamul adil, imam yang adil, pemimpin yang adil. Yang ketiga wal mazlum, orang yang terzalimi. Nah, jadi ketika kita sedang berbuka, sedang puasa, perbanyak doa. Makanya kalau kita baca ayat-ayat puasa, mulai dari ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, itu ayat puasa, sampai kepada yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra dan seterusnya, itu ayat masih ayat tentang puasa. Setelahnya apa? Allah sisipkan ayat tentang doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apa maksudnya Allah itu menyisipkan ayat doa? Setelah itu Allah berbicara lagi tentang masalah puasa lagi. Uhillal lakum lailatus siyami rafatsu ilan nisa dan seterusnya. Itu ayat tentang puasa. Jadi ayat puasa, kemudian tentang doa, terus puasa. Apa maksudnya Allah menyisipkan ayat doa di situ? Itu artinya adalah agar kita ketika berpuasa berbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, di antara adab berpuasa adalah al-kaffu amman yatanafa ma'asiyam, itu mencegah diri kita untuk tidak melakukan sesuatu yang dapat mengulangi pahala puasa. Di antara yang dapat mengurangi pahala puasa adalah maksiat, dusta, berbohong, ya, kata-kata yang jorok, yang rafas, mengandung syahwat dan seterusnya. Ini adalah sesuatu yang bisa mengurangi pahala puasa. Nabi SAW menyebutkan laisa siyamu minal akli wasyurbi. Puasa itu bukan sekedar dari menahan lapar dan haus saja. Innamas siyam minal lagwi war rafas. Sesungguhnya puasa itu adalah dari kata-kata yang tidak berguna dan juga berpuasa dari kata-kata yang jorok. Fa in sabaka ahadun aw jahila 'alaika faqul inni shaim inni shaim. Jadi intinya adalah kita jaga lisan kita, jaga mata kita, jaga tangan kita, jaga pendengaran kita ketika sedang berpuasa. Jangan ngomong yang jorok, jangan ngomong yang dusta, ya, berkata-kata dusta, sumpah yang palsu. Ini semuanya dapat mengurangi pahala puasa. Makanya Nabi mengatakan rubba qaulu zur man la yada' qaula zur, siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta, maka falaysa lillahi hajatun fin an yada'a ta'amahu wa syarabahu, maka Allah tidak butuh seorang itu meninggalkan makan dan minumnya. Kalau kita puasa tapi masih bohong, Allah enggak butuh dengan puasanya. Ya, hati-hati jangan berbohong ketika puasa. Meskipun hanya bersenda gurau di WA misalnya, cerita seolah-olah betul tapi di akhirnya apa? Misalnya, misalnya apa? Cerita awalnya itu bacanya serius nih, ternyata di akhirnya cuma bohong. Nah, itu kan berdusta. Apa tujuannya? Membuat orang tertawa, dan ini dosa besar. Tidak boleh seperti itu. Ya, baik. Kemudian yang berikutnya, di antara ada puasa al-judu wal mudaratul Quran, dermawan, suka memberi, bersedekah, dan perbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Dan ini yang dilakukan Nabi SAW ketika masuk ke Ramadan. Beliau senantiasa mudarasah, menyetorkan hafalannya kepada malaikat Jibril, dan Nabi SAW adalah orang yang paling dermawan, dan keteman beliau itu akan semakin bertambah ketika masuki Ramadan. Dan perbanyak untuk membaca Quran. Lihatlah Imam Syafi'i sendiri, beliau mampu menghatamkan Quran di bulan Ramadan itu sittina khatmatan, 60 kali. Imam Syafi'i mampu menghatamkan Quran di Ramadan berapa? 60 kali. Ada seorang ulama salaf bernama Qatadah bin Da'amah. Beliau kana Qatadah yakhtimul Quran fi sab'in. Beliau di hari-hari biasa menghatamkan Quran itu seminggu sekali. Seminggu sekali khatam Quran. Kemudian wa idza jaa Ramadan khatama fi kulli thalathin. Ketika masuk Ramadan 3 hari sekali khatam. Fa idza jaa al-ashr khatama kulla lailah. Setiap ketika masuk di 10 terakhir,
beliau menghatamkan setiap malam. Setiap malam hatam Quran. Baik. Demikian pula seorang ulama yang bernama Al-Aswad bin Yazid, ulama tabi'in besar, beliau mengatakan, atau disebutkan dalam riwayatnya, kana Aswad yakhtimul Quran fi Ramadan fi kulli lailataini. Beliau mampu menghatamkan Quran dalam 2 malam sekali. 2 malam hatam, 2 malam hatam. Kita berapa Pak? Ibu-ibu, berapa kita hatam Quran di Ramadan? Gak usah banyak-banyak lah, sekali saja sudah. Alhamdulillah. Ya, baca Quran. Perbanyak baca Quran. Sungguh-sungguh di akhir Ramadan. Baik, kemudian di antara ada ketika berpuasa di Ramadan adalah ijtihad fil ibadah fil ashr awakhir Ramadan. Sungguh-sungguh untuk beribadah di 10 terakhir bulan Ramadan. Sebagaimana diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, kana idza dakhala ashr awakhir ahyal laila. Ketika masuk 10 terakhir Ramadan, beliau menghidupkan malam-malamnya. Wa aiqadha ahlahu, kemudian membangunkan keluarganya. Wa syadda mi'zar, kemudian mengencangkan ikat pinggangnya, bersungguh-sungguh untuk beribadah kepada Allah, menjauhi istri-istrinya. Kemudian juga beliau i'tikaf di 10 terakhir Ramadan. Jadi 10 terakhir fokuskan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pacu gas dan kerahkan semua tenaga kita di 10 terakhir di bulan Ramadan untuk mendapatkan suatu malam yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Dan Nabi mengatakan taharru Lailatul Qadr fil ashr awakhir Ramadan. Carilah Lailatul Qadr itu di malam 10 terakhir dari bulan Ramadan. Baik. Masih ada beberapa yang belum kita bahas. Di antaranya adalah perkara-perkara yang boleh bagi seorang untuk ketika berpuasa apa saja dilakukan. Demikian pula pembatal-pembatalnya juga ada. Cuman kayaknya waktunya tidak cukup ya. Nampaknya jamaahnya sudah banyak ngantuk. Kita buka tanya jawab sajalah. Silakan. Ada yang bertanya di WA atau langsung? Baik, silakan. Mungkin untuk kita bisa sambil dijalankan. Ada 5 pertanyaan Ustaz yang masuk dan kita stop sampai 5 pertanyaan ini. Ada 2 yang sama. Baik, saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, apakah boleh niat puasa Ramadan diniatkan di awal sebelum masuknya bulan Ramadan? Jadi meniatkan untuk 1 bulan untuk berpuasa Ramadan tanpa niat kembali pada tiap malam harinya. Jazakallahu khairan. Apakah boleh seorang itu meniatkan puasa untuk di awal Ramadan 30 hari? 30 hari untuk satu kali niat untuk 30 hari gitu ya. Yang sunnahnya sesuai dengan dalil Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah setiap malam. Karena menyebutkan wa man lam yujmi' siyama qabla al-fajr fala siyama lahu. Siapa yang tidak berniat di malam hari sebelum datangnya fajar maka tidak ada puasa baginya. Jadi puasa niatnya itu hendaknya itu di setiap malam. Itu sesuai dengan dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun kalau kita ingin puasa 30 hari, iya memang 30 hari karena memang 1 bulan, tapi hendaknya setiap malam dia sudah berniat. Ya, khawatirnya kalau dari awal nanti tidak sesuai dengan perintah dan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis tadi yang kita baca, yaitu Nabi menyebutkan wa man lam yujmi' siyama qabla al-fajr fala siyama lahu. Siapa yang tidak berniat sebelum fajar itu puasa wajib, maka tidak ada puasa baginya. Maka yang benar hendaknya berpuasa itu niatnya diperbaharui setiap malam. Nah, selanjutnya Ustaz, langsung saja. Ustaz, saya sudah setahun lebih tidak mengkonsumsi nasi. Apakah zakat saya juga harus menggunakan beras? Terkait zakat fitrah, zakat fitri ya, yang benar ada zakat fitri. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya zakat fitri adalah tujuannya adalah itu memberikan makan untuk orang yang miskin. Jadi zakat tetap menggunakan bahan makanan pokok zakat fitri ya. Meskipun kita nggak makan nasi, apa makannya? Hah?
Kira-kira nanti ada orang yang misalnya miskin, fakir, kira-kira makannya apa? Apakah sama dengan yang tidak yang dimakan dengan yang bertanya tadi? Ya, tetap makanan pokok ya. Makanan pokok, ya tetap beras. Ya sesuai dengan makanan pokok yang uruf, yang sesuai dengan kondisi tempatnya masing-masing. Kalau misalnya di negara lain mungkin makannya gandum, ya dia gandum. Kalau di negara kita makannya beras, nasi, ya beras yang dikeluarkan. Memang tujuan daripada zakat fitri itu adalah memberikan juga makan kepada fakir dan miskin, dan untuk menghilangkan mensucikan dari sesuatu kata-kata kotor yang ketika seorang sedang berpuasa, ya itu dengan dikeluarkannya zakat fitri. Baik. Selanjutnya Ustaz, apakah membayar fidyah hanya diperuntukkan untuk mengganti puasa yang tinggal karena uzur? Apakah puasa yang dahulu sengaja tidak dikerjakan juga wajib membayar fidyah? Baik. Kalau seandainya seorang itu sudah mukallaf, kemudian dia dahulunya dia adalah orang tidak yang dalam kategori tidak mengenal Allah, dia tidak taat kepada Allah, banyak yang ditinggalkan, apakah dia tetap harus membayar fidyah? Maka tidak, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang wajib dibayar fidyahnya adalah karena uzurnya, mungkin karena sakitnya, atau mungkin karena dia sedang haid, atau dia sedang hamil atau sedang menyusui, maka dia boleh membayar fidyah ketika dia tidak sanggup berpuasa di bulan Ramadan. Adapun puasa-puasa yang ditinggalkan karena dia lalai dahulunya, maka dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, semoga Allah Ustaz. Bagaimana cara melakukan ibadah puasa Ustaz? Sementara anak mempunyai hutang puasa yang cukup banyak. Sejak anak pertama hingga anak keempat hamil, lalu menyusui 2 tahun secara berturut-turut, dan tahun ini masih menyusui. Anak ingin puasa tahun ini, apakah boleh Ustaz? Apakah sah puasa anak sementara hutang yang lalu itu sangat banyak sekali? Syukran wa Ustaz. Baik. Hutangnya sudah dibayar atau belum? Bayar dulu hutangnya. Dengan apa tadi? Ibu menyusui dan hamil itu? Bayar fidyah. Ya, bayar fidyah. Berapa dahulu yang dia tidak berpuasa, maka keluarkan fidyahnya. Silakan diberikan kepada fakir dan miskin. Bisa dengan makanan pokok, bisa juga dengan yang sudah makan yang siap saji. Adapun kalau tahun ini, apakah dia ingin berpuasa, maka boleh? Ya boleh saja. Sesuai dengan kondisi fisik tubuhnya. Kalau seandainya dia mampu, tidak khawatir dengan perkembangan janinnya atau perkembangan anaknya yang sedang menyusui, maka dia berpuasa. Kalau dia tidak sanggup, maka boleh dia tidak berpuasa, diberikan pilihan untuk bayar fidyah. Nah, pertanyaan terakhir terkait pada sholat. Saya pernah mendengar seorang dai menyampaikan tentang hukum mengqada sholat bagi wanita yang sudah masuk waktu sholat, tetapi ia lalai menunaikannya hingga datang haid di waktu sholat tersebut. Mohon penjelasan Ustaz. Ya, baik. Memang ada sebagian para wanita itu mereka menunda-nunda waktu sholatnya karena memang bagi wanita tidak ada berjamaah. Misalnya seorang wanita dia haid, ya haid, tibalah saatnya di hari itu, ternyata di jam 10 dia sudah suci. Jam 10 dia sudah suci, 10 siang. Sampailah waktu zuhur, sampailah waktu asar, baru dia dicek, ternyata dia sudah suci. Maka ada satu sholat yang dia tinggalkan, yaitu sholat apa? Zuhur. Nah, sholat zuhur yang dia tinggalkan ini, maka dia diusahakan, diperintahkan untuk menggantinya sebab kelalaiannya. Karena dia sucinya kapan? Sebelum waktu zuhur. Ternyata sampai waktu asar dia sudah suci. Harusnya dia sholat zuhur, kan? Karena dia sucinya sebelum zuhur. Nah, makanya para wanita yang sudah haid di akhir-akhir hari, misalnya kan bisa paham wanita ini. Kadang ada yang 6 hari, ada yang 7 hari, bahkan ada yang 8 hari, paling lama 15 hari. Maka di hari-hari terakhir sering-seringlah dilihat, dicek apakah sudah bersih atau tidak, ya.
Jangan sampai nanti sudah bersih di jam 11 atau jam 10 tadi, ternyata baru diceknya itu asar. Ada satu waktu yang dia tinggalkan karena kelalaiannya. Harusnya dia sudah suci, sudah sholat, tapi dia belum. Maka yang seperti ini boleh dia mengqadha'nya. Ya, kalau dia tidak mengqadha maka dia berdosa. Ini yang saya pahami dari penjelasan dari para asatidz. Adapun kalau dia mengqadha sebab dia haidnya maka tidak. Ya, dari waktu-waktu dia haid, misalnya 6 hari dia haid, terus diganti di 6 hari pula di hari yang lain, maka tidak benar seperti itu. Justru yang pemahaman seperti itu adalah pemahaman yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, dialah seorang wanita haruriyun. Apa haruriyun? Wanita khawarij, yang mereka itu memahami bolehnya atau bahkan diperintahkan untuk mengqadha salatnya bagi wanita yang haid, ya. Baik, demikian. Baik, sudah ya. Demikian yang kita bahas tentang fikih puasa pada malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Rabbul Azza wa Jalla menyampaikan kita ke dalam Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, dan juga dalam keadaan kita diberikan kemudahan untuk bisa memaksimalkan ibadah baik di siang harinya ataupun di malam harinya di bulan tersebut, dan kita bisa keluar dari Ramadan dalam keadaan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wallahu taala bishawab. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bengkalis Mengaji, media dakwah sunnah.